Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini yang selalu kita yakini bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ada dua kesulitan pasti ada mudahnya gitu. Nah, bener nggak sih Ustaz? Soalnya nggak sedikit loh yang merasa nggak ngejalanin sih, nggak ngalamin sih gitu. Aku sampai stres ini siapa yang minta? Silakan Prof. Baik, terima kasih. Saya berangkat dari kalimat terakhir. Aku stres siapa yang minta? Iya. Saya tanya siapa yang suruh juga kamu stres? Kita selalu punya pilihan untuk stres atau tidak stres. Iya. Oke, baik. Mari kita lihat petunjuk ayatnya. Di surah Yusuf, surah 12, ayat 86-87, itu jelas sekali bagaimana cara kita menghadapi masalah, ujian hidup yang mungkin datang bertubi. Ibarat pepatah sudah terjatuh ketimpa tangga gigit anjing, misalnya kira-kira itu menumpuk gitu. Bagaimana caranya? Perhatikan surah 12 ayat 86. Rekaman ucapan Nabiullah Yakub alaihissalam ketika menghadapi masalah yang bertubi. Apa itu masalah beliau? Anaknya Yusuf hilang, Binyamin kemudian juga nyusul ketinggalan. Terus kemudian perilaku putra-putranya yang lainnya tidak baik. Maka sampai begitu sedihnya beliau kemudian mengalami gangguan kesehatan. Tapi kita tidak boleh mengatakan stres, karena Nabi kok nggak boleh stres kan. Yeah. Apa yang beliau katakan kepada Allah? Dalam munajatnya beliau katakan begini, Innama ashku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia berkata, sesungguhnya kuserahkan duka citaku, kesedihanku, masalahku hanya kepada Engkau ya Allah. Poin kita perhatikan. Berarti apa? Rilis, lepaskan masalah kita. Maka tadi saya katakan, masalah ujian hidup yang meskipun ringan, sepele, kalau terus kita coba masukin hati, pikirin, handle sendiri, stres. Maka agama mengajarkan, lepaskanlah, letakkanlah. Dan itulah yang disebut dengan tawakal. Maka kalau kemudian lanjutan ayat mengatakan, kalau orang itu putus asa, berarti dia tidak melibatkan Tuhan. Walai ta'asu min rohillah innahu la yai'asu min rohillah illal qaumul kafirun. Jangan putus asa. Kalau kamu putus asa, berarti kamu tidak percaya sama Tuhan. Karena Allah mengatakan tidak ada orang yang putus asa kecuali orang yang enggak bertuhan. Maka selama dia mengaku sebagai orang beriman, mengaku memiliki Tuhan, tempat kita bersandar Allahus Samad, tempat kita berserah diri, tidak ada yang namanya kamu stres, apalagi putus asa. Karena apa? Pada hakikatnya setiap ujian hidup, kembali ke poin pertama, selalu Allah ukur manusia itu mampu menghadapinya. Ada dua ayat tadi yang dikutip oleh Mas David ya, di surah Asy-Syarh, surah 94, ayat 5 dan 6. Ini menarik sekali firman Allah di sini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama, bukan setelah. Ingat, ayat ini mengatakan bersama. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dan bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang dua kali, namun dengan kondisi ataupun keadaan yang berbeda. Ketika Allah menyebut kata kesulitan, itu bentuk ma'rifat. Tapi ketika Allah mengulang kata kemudahan, Allah bentuk nakirah. Maka kesimpulan dalam kaidah tafsir dikatakan bahwa dalam setiap kesulitan satu saja itu ada dua solusi yang Allah sertakan. Ada dua kemudahan yang Allah sertakan. Jadi satu paket antara satu kesulitan, dua jalan keluar kemudahannya. Tapi karena seringkali manusia itu tertutup perhatiannya, karena tertutup mata batinnya, pikirannya, yang terjadi apa? Begitu disiapkan kemudahan seakan tidak ada. Dia bilang buntu. Saya ingin mengatakan itu bukan jalan buntu, tapi tikungan. Kalau kita terus berjalan, Allah siapkan kemudahannya. Tapi orang baru melihat kejauhan, itu buntu jalannya, ya buntu beneran. Karena Allah bilang, ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadap aku. Artinya apa? Kalau seseorang selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun masalah, sebanyak apapun kesulitan, selalu ada solusi jalan keluarnya. Mari kita buktikan. Para rasul, kekasih Allah, orang-orang dikasih oleh Allah, masalahnya ya berat-berat. Maka kalau Allah mencintai seorang hamba, itu ya dikirimi masalah, dikirimi kesulitan. Maka sampai-sampai perintah bersabar di Al-Quran itu ditujukan kepada apa? Agar kita meneladani kesabaran ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul.
Itu ada di surah 46 ayat yang ke-35 Al-Ahqaf. Bersabarlah kalian seperti kesabaran ulul azmi yang mereka diberikan keteguhan, ketangguhan hati untuk menghadapi setiap masalah. Artinya apa? Jangan pernah takut menghadapi masalah. Tapi takutlah kalau diri kita tidak bisa menyikapi masalah dengan baik. Caranya bagaimana? Ikutilah petunjuk Tuhan, bagaimana solusi untuk menghadapi masalah. Dan sikap yang pertama yang harus kita miliki adalah meyakini bahwa dalam setiap ujian kesulitan itu ada kebaikan yang ingin Allah sertakan. Saya ulangi, dalam setiap ujian hidup itu ada hikmah kebaikan yang ingin Allah berikan. Kita rujuk salah satu ayatnya, misalnya ada dua, ada berulang-ulang ya. Kita ambil contoh misalnya di surah nomor 4 ayat 79. Allah berfirman begini, Ma asabaka min hasanatin faminallah. Segala kebaikan itu berasal dari Allah. Apapun yang dari Allah itu baik. Termasuk ujian hidup itu baik. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang buruk itu dari diri manusia. Yaitu apa? Sikapnya dalam menghadapi kesulitan, itu yang buruk. Ketika seseorang diuji dengan kesulitan, cobaan, masalah, dia menguatkan kesabarannya, maka kesulitan itu menjadi hadiah untuk hidupnya, mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau diberi anugerah kesenangan, kesuksesan, tapi dia salah menyikapinya, menjadi sombong, takabur, maka kesenangan pun justru menghinakannya. Maka untuk meyakini bahwa dalam setiap masalah, kesulitan hidup pasti ada hikmahnya, itu kuncinya adalah husnudzan. Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun naluri manusia, keinginan manusia, nafsunya manusia, pengennya kalau bisa hidup itu diuji yang senang-senang terus. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surga nenekmu, bukan surga milik Allah. Kadang ongkosnya kesulitan, ujian, cobaan. Maka jangan pernah berputus asa ketika kita sedang mendapat ujian. Karena ujian hidup adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang menguatkan prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Dokter. Silakan. Terima kasih. Pak Dokter Alinuddin. Jadi kalau kita dapat kesulitan tuh kita harus pandai bersyukur juga ya. Betul sekali, betul sekali. Nah, cuman begini Pak, pada saat dikatakan bahwa ada hikmah di balik kesulitan yang kita lewati. Setelah kita melewati kesulitan, bagaimana kita tahu bahwa sebenarnya ada hikmahnya gitu. Kadang-kadang orang nggak sadar setelah lewat, hikmahnya yang mana ini gitu. Dia nggak sadar bahwa cuma merasa ditolong aja. Tapi hikmahnya apa? Ya, bagus. Ini pertanyaan bagus. Hikmahnya tentu saja tidak seperti kalau kita pakai medsos, nanti ada notifikasi. Iya. Bukan seperti itu. Tapi itu pada basirah, mata batin kita. Yang itu kemudian akan ada jawaban-jawaban. Oh, ini rahasianya kenapa kemarin saya mendapat musibah seperti ini. Oh, ini rahasianya kenapa saya kemarin mendapat ujian seperti ini. Oh, ini kira-kira maksud Allah kenapa kok saya gagal masuk di sini. Seperti itu pada akhirnya. Itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang hatinya bersih dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya. Ya, salam. Berarti dengan hatinya bersih, berprasangka baik kepada Allah, dan tadi pada saat meyakini bahwa bersama dengan kesulitan akan ada kemudahan. Betul sekali. Itu kuncinya dalam Kuncinya menghadapi di situ. kesulitan. Kuncinya Dan di situ. kalau kita bisa menjalani itu, insya Allah kita bisa mendapatkan hikmah dari setiap kesulitan dan kebaikan setelah itu, kemudahan. Jadi kira-kira begini, apapun yang terjadi itu akan dilukiskan seperti di surah Al-Hadid ayat 23 ya. Bunyinya begini, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tidak putus asa kalau gagal, kalau dapat ujian, dapat musibah. Tidak putus asa kalau dicaci maki, tidak putus asa kalau orang malah dislike. Misalnya gitu ya, unfollow kira-kira gitu ya. Atau ada haters. Ada haters, tapi juga tidak berbangga diri kalau kemudian banyak yang memuji, dapat kesuksesan. Enggak, semuanya tenang, dia cipta. Nah, itulah orang yang sudah perjalanan hidup spiritualnya sudah sampai, Mas. Yang dilihat cuma Allah. Kalau toh dicaci maki orang, yang caci maki siapa sih? Orang, ya orang sama, bukan Allah.
Ya Allah. Nah, sebaliknya kalau yang memberi anugerah siapa sih yang kita bandingin, oh itu suksesnya begitu, juga orang. Iya. Tapi anugerah terindah adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi menimpa kita hanya bisa terjadi karena izin Allah, dan kalau Allah izinkan pasti ada kebaikan-kebaikan. Ada kepasrahan nggak sih di situ, Pak Dokter? Artinya pada Harus. saat kita udah berdoa, ya Allah, aku mohon, misalnya mohon ampun atas segala khilafku. Aku menyerahkan semua urusanku kepada Engkau, seperti yang Betul. dicontohkan Nabi Yakub tadi. Terus ada kepasrahan nggak? Ya udah, artinya kan kadang-kala tetap ada ego kita suka ada. Oke, Saya maunya begini ya Allah, tapi kok nggak begitu sih gitu. Kemauan itu letakkan di pikiran dan lahiriah kita. Oke, Kalau rasionalitas kita masih memungkinkan untuk capai, kejar. siap. Tapi hati harus pasrah. Allah. Itu ayatnya di surah 3 ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu tekadmu sudah kuat, bulat untuk meraih satu kebaikan yang ingin kamu capai, Ya. lanjutkan, perjuangkan semampu kamu. Tapi Allah. ingat, hatimu harus berserah diri kepada Allah, karena yang memastikan hasil akhir hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada akhirnya hasil akhir tidak sesuai dengan keinginan, berprasangka baiklah. Itu pasti yang terbaik untuk kita. Yes. Karena yang tahu hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan diri kita sendiri. Itu yang terjadi, Mas David. Berprasangka baik terhadap Itu. Allah dan berusaha ridho dengan ketentuan Allah. Penting. Setelah kita berazam, setelah kita itu Apalagi bertawakal. seperti Mas David ini, wah banyak follower, masyhur. Waduh, Wah, Insya Allah. itu harus punya sikap seperti itu Amin, ya Allah, supaya nggak siap. mudah tergoyah-goyah. kayak Amin insya Allah Pak gitu. Dokter. Mohon bimbingannya Pak Amin, Dokter. amin. Masih banyak hilaf Pak Dokter. Biasa. Nggak berani. Dan banyak temennya kok. Mas. Amin Tenang amin aja. ya Allah, amin ya Allah. Baik Pak Dokter, terima kasih banyak. Jazakallah. Kira-kira disimpulkan apa dari yang sudah dibahas oleh Pak Dokter hari ini? Baik, terima kasih bahwa sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menguji hambanya di luar kesanggupannya. Satu. Yang kedua, Allah tidak akan pernah berbuat aniaya kecil apapun terhadap hambanya. Maka berdasarkan dua hal ini, tidak pada tempatnya seseorang kemudian menjadi stres, putus asa. Karena apa? Hakikatnya apapun yang berasal dari Allah itu baik. Termasuk ujian-ujian hidup adalah juga kebaikan untuk kita semuanya. Maka berkonsentrasi dengan sikap yang tepat ketika menghadapi ujian adalah cara terbaik agar kita selalu lulus dalam setiap ujian. Masya Allah, Alhamdulillah. Berprasangka baik ini kata dasarnya pada saat kita menghadapi setiap ujian. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang mendapatkan derajat, ya, ketingkatan derajat kemuliaan setelah kita melewati ujian yang diberikan oleh Allah. Bisa semakin lebih bertakwa, semakin sabar, dan bisa melihat hidup ini dari sudut pandang yang baik. Karena Betul Allah sekali. itu baik dan maha baik. Betul sekali. Kita tentunya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Waktunya sudah habis ini Pak Dokter, izin pamit dulu. Selalu setia saksikan Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar dan juga para ulama-ulama lain yang selalu meluangkan waktunya untuk bisa membagi ilmunya kepada kita. Hanya di sini di Metro TV. Saya David Halik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,